Pagi ini ku hirup udara. Ramadan di hari Sabtu kemarin seakan menebar syahdu hikmah sekaligus berkah luar biasa bagi pedangdut muda Lesti. Bagaimana tidak? Pasalnya mengawali bulan Ramadan dengan berkah ibadah umroh bersama keluarga, kemarin Lesti kembali dari Tanah Suci Mekah dengan 1001 kisah keajaiban di Tanah Suci Mekah. Mulai dari Ramadan hingga pengalaman mencium Hajar Aswad yang memang dikenal sangat sulit karena harus bersaing ketat dengan jutaan umat muslim yang juga berlomba ingin mencium Hajar Aswad yang tertempel di Ka'bah. Tapi uniknya, alih-alih mengalami kesulitan, Lesti justru mengalami kemudahan luar biasa untuk mencium batu Hajar Aswad. Bener-bener kayak mimpi tuh bener-bener udah jadi nyata gitu loh. Walaupun sebenarnya bapak itu kayak katanya nggak mimpi-mimpi dulu bisa pergi ke Tanah Suci. Cium Hajar Aswad, terus sholat Mutajam, Hijir Ismail. Pokoknya alhamdulillah, dan maksudnya itu langsung bener-bener langsung maju aja gitu. Alhamdulillah nggak ada halangan rintangan apapun, lancar. Keajaiban mencium Hajar Aswad yang dialami Lesti hanyalah sepenggal cerita di balik jutaan kisah umat muslim yang berlomba-lomba untuk bisa mencium batu Hajar Aswad di Ka'bah Mekah. Jika penyanyi Syahrini juga sempat membuktikan betapa mencium Hajar Aswad membutuhkan usaha super ekstra dan keajaiban doa, maka lain halnya dengan penyanyi religi Opik. Demi mencium batu yang dipercaya bisa menghapus dosa manusia ketika menciumnya tersebut, Opik menyaksikan banyak jamaah yang bahkan rela melakukan kekerasan hingga menggunakan jasa joki. Nggak tahu, aku sih jalan sama sekeluarga belok aja ke situ, belok. Terus kalau ada sebelah aku ya diusir sama orang Timur Tengah, sama orang hitam gitu, maksudnya bukan diusir, di sana apalah gitu namanya waktu itu, ingat deh. Aku mah sama mama sama Rani dijaga, mama kan aku pengen sholat, mama ini Rani aku sholat aja gitu, santai, jadi nggak ada halangin di sini, nggak ada kaki di sini, nggak ada kaki di kepala. Alhamdulillah. Nah yang terakhir itu pas bertepatan sama ulang tahun yang nazar sekali, pengen cium Hajar Aswad. Semua kayaknya jamaah yang umroh kepengennya cium Hajar Aswad. Kemudian pengen sentuh lah istilahnya, atau sholat di depan Hajar Aswad. Kenapa saya waktu itu berusaha untuk mencium Hajar Aswad ya? Karena saya merasa bahwa seluruh nabi-nabi mencium Hajar Aswad. Seluruh sahabat-sahabat Nabi mencium Hajar Aswad. Jadi karena inilah maka kadang-kala saya ingin menciumnya ya. Seakan-akan batu Hajar Aswad itu menghisap seluruh dosa kita gitu ya. Tapi memang sangat disayangkan ya ketika prosesi umroh atau haji ya, yang ingin mencium Hajar Aswad tapi dengan cara memaksakan diri gitu. Akhirnya dia menyakiti orang-orang sekitarnya ya. Mestinya lebih sabar, lebih tenang apa gitu ya. Dan kemudian ada lagi yang mereka harus membayar untuk mencium Hajar Aswad. Ini saya prihatin kenapa harus membayar gitu. Aneh tapi nyata, demi bisa mencium Hajar Aswad, kabarnya tak sedikit jemaah haji maupun umroh yang rela merogoh sejumlah uang dan menyewa jasa joki. Uniknya tidak hanya penyanyi Opik, personil band Wali Apoy pun sempat menemui fenomena joki Hajar Aswad ini. Sangat sulit sekali ya untuk masuk ke mencium ke Hajar Aswad karena memang saking banyaknya umat manusia di situ yang pengen nyium. Tapi ada satu fenomena yang saya sikapi sekali tentang mencium batu Hajar Aswad. Terkadang ada jokinya. Nah ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua. Kalau cuma joki mengantarkan dengan cara yang baik boleh. Tetapi kalau sampai sikut kiri, sikut kanan, bahkan sampai orang tua dijorokin dan sebagainya, ini akhirnya jadi tadinya mau mengharapkan berkah, malah sebaliknya. Loh kok jadi malah mencederai orang, niat kita baik. Dengan badan saya yang kecil gini kan, sementara orang-orang di sana orang-orang Arab besar-besar, dan wah memang perjuangannya luar biasa kalau mau cium itu. Nah setelah saya cium Hajarul Aswad, sempat juga tuh kan kalau misalnya kepala kita sudah masuk ya kan, itu kan orang sudah nggak ada yang berani ganggu lagi gitu kan, kecuali kalau kita sudah keluar, kita sudah ke ini lagi kan, kegeser-geser lagi gitu. Saya ngerasa ya bersyukur banget gitu loh bisa cium Hajarul Aswad itu.
Mau tak mau teka-teki pun mencuat. Apa yang membuat Batu Hajar Aswad begitu istimewa hingga jutaan umat muslim berlomba-lomba menyerbu untuk mencium Hajar Aswad, bahkan sampai menghalalkan segala cara layaknya menggunakan jasa joki. Benarkah selain dipercaya bisa menghisap dosa manusia hanya dengan menciumnya, Batu Hajar Aswad juga memiliki keajaiban yang luar biasa menyedot para jamaah? Tapi benarkah ada unsur lain di balik keajaiban Batu Hajar Aswad ini? Kacamata Sains pun menguak jawaban yang mengejutkan. هناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم. الأمر إنه المتحف البريطاني فيه 3 شرايح من الحجر الأسود، وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية. Iya, Hajar Aswad ini adalah salah satu batu dari surga. Dulu batu ini berwarna putih, tapi karena begitu banyaknya manusia-manusia yang berdosa, kemudian berlomba-lomba menciumnya, akhirnya menjadi hitam. Nah, kenapa kita menciumnya? Karena memang ini adalah sunnah dari Nabi. Jadi ketika itu Nabi kita Muhammad SAW juga mencium Hajar Aswad itu sebagai bentuk penghormatan. Sekarang ini memang tinggal perintilan. Jadi beberapa potongan-potongan yang disemen, tapi tampak dohir atau luarnya, dan kemudian batu itu yang dicium gitu loh. Dulu utuh. Tapi entah kemana sisa-sisa potongan-potongan besarnya, sekarang tinggal potongan-potongan kecil saja. Yang saya tahu itu adalah batu yang sangat mulia yang berada di surga, ya kan, yang diturunkan sama Allah gitu kan, seperti itu. Iya, diletakkan di tanah suci. Ya, Batu Hajar Aswad hanyalah sepenggal cerita betapa ibadah di hadapan Ka'bah Mekah tidak hanya mengandung pahala luar biasa, tapi juga menyisakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat keajaiban demi keajaiban yang meski tidak dapat diraba ataupun disentuh, tapi faktanya nyata terjadi. Bahkan sederet selebritis seperti penyanyi Opik pun turut membuktikan betapa melakukan tawaf keliling Ka'bah mampu membuat sang ayah yang tengah sakit justru mendadak berubah sehat. Ada fenomena apa di balik semua ini? Jawaban yang dikuak kacamata Sains pun mengejutkan. Pasalnya sebuah penelitian di Mesir mengungkap bahwa Ka'bah mampu mengeluarkan radiasi hingga menembus luar angkasa, menyisakan teka-teki besar. Benarkah radiasi Ka'bah tersebut tidak hanya menjadi sumber dari segala keajaiban yang terjadi di seputar Ka'bah, tapi juga pintu dimensi lain menuju luar angkasa? Subhanallah, Allahu a'lam bishawab. البيت العتيق يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجة. لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصورة فوجدوا انه خارج من مكة، وبالتركيز وجدوا انه خارج من الله. هذا ما ذكر وله تأثير، ووجدوا ان هذا الشعاع ليس له منتهى. يعني لما طلعوا في المريخ ايوه يبقى دي بيسموها منطقة الزوال المغناطيسي التي ليس لا فيها خطوط قوة مغناطيسية. تمام. ودي عشان كده اللي بيروح مكة اللي عايش في مكة المفروض يبقى أطول عمرا وأكثر صحة وأقل تأثيرا بالجاذبية الأرضية، وبالتالي عندما تطوف أنت تشحن. Ramadan kian menanjak, semakin menebar cerita menakjubkan tentang ibadah puasa para selebriti kita. Seperti yang dilakukan Angga Aldi, sang pemeran Eric dalam sinetron Mermaid in Love. Pasalnya, meski sibuk syuting stripping, tapi Angga tidak hanya bertahan puasa, bahkan menyempatkan diri untuk mengaji dan menjalankan sholat tarawih. Nah, seperti apakah potret perjuangan Angga menjalankan ibadah puasa di tengah kerja keras syuting stripping? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.